Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Untuk video kali ini saya akan kembali membahas alur cerita Senseiya The Next Dimension chapter 95 sampai 98. Bagi teman-teman yang mau support channel ini bisa dengan mensubscribe dan juga mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar saya lebih semangat dalam membuat konten. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Odysseus membawa Ikki ke sebuah dimensi ruang dan waktu. Ia kemudian memanggil-manggil Paus Agung karena kini ia telah membawa Ikki. Odysseus lalu melempar Ikki ke altar Athena, tepat di depan patung Athena berdiri. Ikki kemudian terbangun dan dikagetkan karena di depannya berdiri Paus Agung. Ia akan menguji Ikki apakah benar Ikki memiliki kekuatan untuk membunuh Athena. Ikki menolak untuk membunuh Athena, namun Paus Agung memaksa karena ini kewajiban Ikki. Sambil mereka berdua beradu serangan, Ikki akan membalas jasa Odysseus. Apapun yang ia minta, Ikki akan melakukannya, kecuali membunuh Athena karena Odysseus telah menyelamatkan nyawanya. Paus Agung lalu menjelaskan kebenaran kepada Ikki yang disembunyikan kepada para Sen di Sanctuary. Beberapa tahun yang lalu, Paus Agung sedang berada di Star Hill untuk membaca pergerakan rasi bintang bersama Odysseus. Paus Agung memberitahu Odysseus di Star Hill ini dia akan memperkirakan prediksi kapan perang suci selanjutnya akan terjadi. Namun Paus Agung melihat ada pergeseran di antara bintang utara dan poros bumi atas. Meskipun perang suci belum dimulai, namun ini tetap petanda buruk karena melihat posisi Merkuri dan Venus di Pisces, Jupiter dan Uranus di Virgo, Mars dan Saturnus berada di Gemini, dan matahari bulan pun akan tumpang tindih di rasi Ophiuchus. Kenapa ini disebut petanda buruk? Karena ini hanya terjadi di zaman mitos. Odysseus lalu memberitahu bahwa ini pekerjaan Asklepios. Jiwa Asklepios merasukinya. Ia berencana akan menggunakan tubuh Odysseus untuk kembali bangkit ke bumi, untuk balas dendam kepada Athena sebagai Sen emas ke-13. Namun menurut Paus Agung itu tidak mungkin karena Asklepios terpenjara di Tartarus dan gerbang menuju ke sana dikunci rapat. Kembali ke pertarungan, Ikki mengeluarkan jurusnya namun bisa ditangkis oleh Paus Agung. Menurut Paus Agung, jika Ikki tidak mau membunuh Athena, ia harus mati di sini. Ikki lalu mengeluarkan jurus Hoyokou Tensou, namun Ikki malah yang terpental sampai terbentur ke patung Athena. Paus Agung akan tetap mencoba mempercayai Ikki seperti halnya Odysseus telah percaya kepada Paus Agung. Paus Agung lalu memberikan belati pembunuh dewa yaitu Chrysos. Belati tersebut di masa depan yang akan digunakan Saga untuk mencoba membunuh Athena. Paus Agung kemudian tak sadarkan diri akibat efek Will of Ophiuchus. Ia mempercayakan pembunuhan Athena kepada Ikki. Menerima belati tersebut, Ikki tentunya jadi sangat kebingungan karena orang nomor satu yang melindungi Sanctuary mempercayakan pembunuhan dewinya kepada Ikki, dan Ikki pun sudah sering mempertaruhkan nyawanya demi Athena. Beberapa tahun yang lalu saat Odysseus masih hidup, Odysseus sedang menuju jurang kegelapan. Ternyata ia masuk ke dalam penjara di dalam neraka, yaitu Tartarus. Tartarus adalah tempat di mana orang-orang jahat disiksa menurut mitologi Yunani. Kemudian gerbang terbuka, seekor ular besar muncul. Ia adalah Asklepios. Ia sudah menunggu Odysseus sejak lama. Asklepios berada di Tartarus sejak zaman mitos. Ia menyukai tubuh Odysseus dan berterima kasih karena ia akan bangkit kembali. Kemudian Asklepios memakan tubuh Odysseus. Namun ternyata Odysseus sedang bermimpi. Akan tetapi itu terlihat sangat nyata. Tiba-tiba Suikyo datang ke rumah Odysseus sambil membawa adiknya yang sedang sakit. Ia meminta Odysseus menyembuhkannya. Beberapa hari berlalu, Suikyo kembali datang untuk meminta obat untuk adiknya. Namun ia tidak mendapati Odysseus di rumahnya. Kemudian Suikyo pergi untuk pulang. Ia malah mendapati Odysseus akan pergi menuju kuburan para Sen. Ia menuju ke sebuah tempat yang dikutuk oleh Sanctuary. Suikyo terus mengikuti Odysseus. Suikyo masuk ke sebuah gua yang di dalamnya terdapat sebuah labirin, hingga Odysseus berhenti di depan sebuah sumur. Suikyo menyuruh Odysseus untuk kembali karena ini bukan tempat yang baik. Tiba-tiba Asklepios muncul dari sumur tersebut dan memberitahu bahwa dia yang menyuruh Odysseus datang ke sana karena sebuah urusan penting. Odysseus lalu dipaksa masuk, namun Suikyo mencoba menghentikan akan tetapi gagal. Asklepios menyuruh Suikyo untuk tidak mengganggunya. Kemudian mereka berdua terjatuh ke dalam sumur. Beberapa jam berlalu, Odysseus membangunkan Suikyo di pinggir sumur. Kemudian ia berterima kasih karena Suikyo menyelamatkannya agar tidak tertelan ke dalam Tartarus. Odysseus lalu memberitahu Suikyo bahwa sumur tersebut menuju dunia bawah, tempat jiwa Asklepios dipenjara sejak zaman mitologi. Jika ia terjatuh, akan sulit untuk naik kembali ke atas. Butuh waktu 9 hari untuk sampai mencapai dunia bawah melewati sumur ini. Bahkan Hades sendiri benci mendekati tempat tersebut, karena di sana bersemayam jiwa Asklepios.
Dan juga cepat atau lambat Asklepios akan mengambil alih tubuh Odysseus. Ia akan mempersiapkan agar bisa bangkit kembali ke bumi untuk bisa balas dendam kepada Athena. Beberapa bulan berlalu, Suikyo berhasil mendapatkan klot perak Craterys. Odysseus percaya 2 atau 3 tahun ke depan ia akan lebih kuat dibanding Sion ataupun Dohko. Kelebihan dari klot Craterys, pantulan air di dalam klot dapat memperlihatkan masa depan. Suikyo lalu memberitahu Odysseus bahwa dari pantulan air klot Craterys ia melihat seorang bayi. Odysseus lalu menyadari bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Ia lalu berpesan kepada Suikyo, jika ada yang aneh dengan perilakunya maka jangan ragu untuk membunuh Odysseus. Odysseus lalu bergegas menemui jiwa Asklepios di dalam sumur yang menghubungkan menuju Tartarus. Ia lalu memanggil Asklepios dan bertanya kenapa Asklepios memberitahu kebangkitannya kepada Odysseus. Asklepios lalu menjelaskan bahwa beberapa tahun ke depan Athena dari masa depan akan datang ke masa ini, dan bayi yang diperlihatkan di klot Craterys itu adalah Athena. Meskipun Asklepios berada di Tartarus, ia bisa merasakan bahaya yang akan datang. Athena datang ke masa sekarang untuk tujuan pribadi, bukan untuk melindungi dunia. Ia ingin menyelamatkan seorang sen perunggu bernama Seia. Ia datang menggunakan kekuatan sang dewa waktu Kronos. Dampak dari datangnya Athena dari masa depan ke masa ini adalah membuat distorsi di seluruh alam semesta dan dapat menghancurkan segalanya. Sehingga Asklepios membutuhkan tubuh Odysseus untuk bangkit agar bisa menghentikan kejadian tersebut dengan cara membunuh Athena yang datang dari masa depan. Jiwa Asklepios akan memasuki tubuh Odysseus sebagai sen emas ke-13. Odysseus lalu terbangun di rumahnya. Di sana telah menunggu Suikyo dan juga Paus Agung. Ia lalu menceritakan semuanya kepada mereka berdua. Menurut Odysseus, ia harus membunuh Athena yang datang dari masa depan demi menjaga kestabilan di alam semesta. Ia tidak bisa memberitahu kepada para sen di Sanctuary karena akan menimbulkan kekacauan. Sebelum perang suci dimulai, satu-satunya cara harus ada yang berpura-pura bergabung dengan pasukan Hades dan ia akan menjadi umpan. Suikyo lalu mengajukan diri sebagai orang yang akan melakukan tugas tersebut. Odysseus dan Paus Agung memberitahu resiko yang begitu berat karena nantinya Suikyo akan dianggap sebagai pengkhianat di Sanctuary. Namun Suikyo sudah siap akan hal itu. Demi menjaga cinta dan kedamaian di bumi, ia rela dianggap sebagai pengkhianat. Misi rahasia ini hanya diketahui oleh Paus Agung, Suikyo, dan juga Odysseus. Mereka bertiga sudah siap dengan segala konsekuensinya, daripada harus melihat bumi hancur dan membunuh banyak umat manusia. Kembali ke Sanctuary, Odysseus telah sampai di kuil Libra. Ia mendapati Suikyo yang telah mati. Ia menangis sejadi-jadinya karena Suikyo rela dianggap pengkhianat demi menjalankan misi rahasia ini. Odysseus pun lalu bergegas untuk menemui Athena agar bisa cepat membunuhnya, supaya bencana maha dahsyat bisa segera dihentikan. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.